Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersama ini Pak Andi akan menjelaskan seri kedua. Kemarin udah cara membuat sendal yang sangat praktis. Sekarang membuat alas atau tatakan dan tutup gelas. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kita membuat keterampilan yang sangat praktis dan dibutuhkan di sehari-hari di rumah kita. Jadi yang biasa Pak dikerjakan atau jelaskan adalah cara membuat hal-hal yang praktis yang biasa kita gunakan supaya kita manfaat ya, jadi berguna. Nah ini khusus pendidikan untuk sekolah dasar. Jadi untuk keterampilan sekolah dasar alangkah baiknya kita membuat bahannya itu membuat berbagai macam keterampilan dari bahan yang ada sehari-hari di rumah kita. Nah, seperti ini cara membuat tatakan dan alas itu kan dibutuhkan. Pak Andi juga terinspirasi membuat alas dan tatakan gelas ini karena suka susah, kadang-kadang suka susah naroknya di mana, atau ya itulah, kadang-kadang udah pecah. Kalau dari keramik ini mah kan tidak pecah-pecah ya, kuat, anti pecah gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti adik-adik bisa manfaat ya membuat tatakan ini. Nah, seperti inilah ya. Ini contohnya cara membuatnya ya. Seperti ini. Silakan adik-adik perhatikan cara membuatnya. Ini contohnya kan. Udah ada contohnya. Pak Andi udah diperlihatkan contoh yang udah jadi. Nanti motifnya terserah kan. Motifnya terserah adik-adik. Mau bagaimana, warnanya mau bagaimana terserah, tergantung yang kita punya, bekas batik yang kita punya. Kalau untuk mau diserasikan dengan pakaian kita juga bisa. Biasanya kalau kita menjahit pakaian pak sekolah itu bisa dimanfaatkan bekas kainnya ya, itu kan. Nah ini bekas kain batik sediakan. Ini kedua, sediakan bekas karton atau dus ya yang bersih ini. Jadi bukan sampah ini ya, bukan prak, jadi barang bekas prak sampah sebelum dibuang masih keadaannya bersih ya. Nah, bekas karpet juga bisa yang tebal-tebal, bekas fiber juga bisa. Nah ini bahan-bahannya ya, ini bekas kain, bekas dus. Nah, bahan-bahannya silakan di itu kan. Pertama bahan dus ya, bekas dus, karton atau kertas, karton bekas kalender tuh, kebanyakan bekas kalender kan, bekas potongan fiber tuh, karpet, kayu, triplek bekas sebagainya. Bahan-bahannya ini alternatif atau ya, silakan salah satu pilih yang ada di kita. Bekas potongan kain. Nah bekas potongan kain ya, jadi potongan sisa kain kan banyak tuh tukang jahit. Kalau kita menjahit pak sekolah juga banyak kan sisanya. Nah bisa dimanfaatkan untuk membuat produk ini. Terus bekas plastik aluminium foil kan banyak, bekas susu tuh yang bersih ya. Jadi bekas kopi, bekas ciki yang bersih kan masih bersih kan. Kalau bekas diri sendiri apalagi ya. Terus pakai lem, bahannya beli lem kayu atau ibon ya, yang kecil aja cukup. Kalau ini paling cukup ya, modalnya 2000 juga cukup ya lemnya gitu kan. Jadi alatnya yang ada di rumah aja pasti udah pada punya kan, punya gunting, pisau, cutter, penggaris sudah pada biasa udah punya ya, pensilnya udah pada punya ini. Jadi ini bekas-bekasnya tatakan. Nah sekarang kita mulai bikin tatakan. Nah ini tatakan alasnya ya, yang di bawahnya kan. Nah ini bekas dus nih, karpet atau triplek dibulatkan, sesuaikan ukurannya dengan ukuran gelas yang biasa kita pakai gitu ya. Dipotong bagian B nya ini. Nah ini B nya dibungkus ya pakai kain batik. Nah pakai kain batik dibungkus. Terus yang di atas contoh kan, yang di bawah kan pakai kain batik ini warna pink tuh ya. Nah setelah itu
bagian C-nya kan kain bekas plastik aluminium foil, bekas sedikit tersebut, atau bekas kopi itu ya, bekas susu itu banyak kan kita manfaatkan. Nah, udah gitu untuk bikin tatakannya kan. Nah, sekarang bikin untuk alasnya, kutubnya sekarang. Sama, prinsipnya sama ya, cuman bedanya harus disisakan bekas. Tak gunanya memakai plastik aluminium foil yang misalkan bagian tutupnya alasnya juga sama kan, di tengahnya pakai bekas plastik yang mengandung aluminium foil. Pertama biar menarik kan, warnanya kan seperti warna dari logam kan, bekas ciki dibalikannya tidak kelihatan bekas cikinya kan, dibalikan dia warna putih ya, warna logam seperti logam aluminium foil. Sama ini juga ya, tutup gelas juga sama, mau karton mau dus silahkan dibungkus. Nah bedanya di sini, bedanya kalau untuk bawah diratakan saja, jangan disisakan ya, dibungkus si dusnya tersebut jangan disisakan. Kalau untuk tutupnya harus disisakan, karena untuk pegangan lihat seperti contoh di atas. Jadi untuk tutupnya pakai pegangan berbentuk bunga, ya dibentukkan bunga yang menarik ya. Nah seperti, kalau bawahnya sama, kalau untuk dalamnya ya, ini kan untuk keluar pegangan ya. Coba baca di sini, membuat tutup gelas A dan B sama prinsipnya seperti membuat tatakan gelas, hanya bagian atasnya sisakan kainnya lalu diikat. Nah diikat itu supaya untuk pegangan kan, yang berfungsi untuk pegangan dan untuk variasi bunga, berbentuk bunga, lihat seperti contoh kan. Nah ini bagian D-nya, bagian D bagian dalam di tengahnya pakai plastik aluminium foil untuk menahan uap air, jadi supaya tahan uap air tutupnya itu. Jadi kalau tidak pakai plastik, airnya nanti mungkin kena kain kan jadi basah. Kalau ini kan tidak ya gitu, jadi bisa tahan air. Sama seperti bawah juga harus pakai plastik aluminium foil. Nah seperti inilah contoh tadi kan, tutupnya lihat gambar kan, tutupnya pegangannya. Nah, seperti itulah ya. Tutup gelasnya, alas gelasnya gitu. Nah jadi keterangan di sini Pak Andi jelaskan keterangannya kan. Jadi keterangannya teknis cara membuat tatakan dan tutup gelas ini bisa dikembangkan lagi membuat produk lainnya, tempat tisu, untuk tatakan meja atau lapis meja dan sebagainya, bisa dikembangkan lagi, terserah. Kalau ada yang udah terampil yang seperti ini, udah terampil, udah biasa membuat produk, membuat keterampilan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, bekas-bekas kita kan, kita peduli lingkungan. Jadi namanya peduli lingkungan itu, jadi tidak harus kita hanya nyapu saja, kita mengurangi volume sampah juga sama, peduli lingkungan ya, mengurangi volume sampah. Jadi di samping manfaat untuk menghemat, tidak usah membeli tatakan, kita juga bisa hemat kan volume sampah. Jadi kita belajar peduli lingkungan. Kalau kita udah biasa bergelut dengan bekas-bekas yang biasanya kita buang, kita manfaatkan, insya Allah akan sangat bermanfaat, hemat biaya, hemat volume sampah, kita peduli lingkungan kan. Nah ini bisa dikembangkan lagi bahan-bahan seperti ini. Nanti seri ketiga kita akan membuat dompet bisa seperti ini ya. Mudah-mudahan siap nggak nih, jangan lupa ya nanti di klik like-nya, klik subscribe-nya ya, jangan lupa kalau tertarik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.